Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Yusril membuat Demokrat kubu AHY terancam tamat. Ada Pak Muldoko sebagai pemohon. Okay. Saya tidak mewakili Pak Muldoko. Boleh dibaca itu di dalam teksnya itu, permohonan itu 4 orang ada namanya, alamatnya jelas, dan tidak ada nama Pak Muldoko di situ. Walaupun orang bilang, ya nanti Pak Muldoko kan bermain di belakang. Ya saya bilang kalau itu politik ya bisa aja AHY di depan, tapi di belakangnya wah ini ada Pak SBY di belakangnya, orang bisa aja ngomong begitu. Siapa yang melarang orang ngomong seperti itu kan? Untuk itu, meskipun secara hukum tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Muldoko, tetapi kami, keluarga besar Partai Demokrat, tetap waspada. Kami tidak rela dan tidak sudi partai kami diambil alih oleh KSP Muldoko. Betul. Tetapi kami, seluruh pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat siap. Kami siap lahir dan batin. Siap semuanya? Kita siap untuk mempertahankan kedaulatan partai kita dengan segala cara, dengan segala sumber daya yang kami dan kita semua miliki. Demokrat ada Pak SBY, ada putranya Mas AHY. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Usah biasa-biasa. Dinamika dalam sebuah partai politik itu biasa. Ya seperti itu. Janganlah membuat sesuatu. Itu prosesnya kayaknya ini kayak dagelan aja gitu. Kayak lucu-lucuan. Muldoko mau kudeta ya. Kudeta apa nih di kudeta? Rupanya Lur, terlibatnya Pak Yusril dalam membela kubu Muldoko bikin petinggi Demokrat Mas AHY bagai cacing kepanasan. Ya, perseteruan Partai Demokrat kubu SBY melawan kubu Muldoko apakah akan semakin seru? Apalagi setelah kubu Muldoko memakai jasa pengacara top Yusril Iza Mahendra untuk membawa perkara gugatan AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Rahlan Nasyidik, kader Partai Demokrat yang kerap bicara ngasal mengenai situasi atau orang-orang yang dianggap mengusik partainya pun tidak tinggal diam. Belakangan lewat komentar-komentar pedasnya, Rahlan Nasyidik kerap menyerang Yusril yang lama-lama mungkin membuat jengkel juga si penerima serangan itu. Yusril pun mengaku prihatin terhadap tindakan politikus Partai Demokrat itu yang disebutnya mirip seperti orang yang kehabisan akal karena terus-menerus menyerangnya belakangan ini. Terlebih, Rahlan menilai bahwa Yusril seperti melupakan bantuan Partai Demokrat saat mengusung anaknya yaitu Yuri Kemal Faldullah sebagai kontestan di Pilkada Belitung Timur di tahun 2020 lalu. Ya seperti kata Pak SBY, saya prihatin. Saya juga Pak prihatin dengan ocehan Rahlan Nasyidik ini. Kayak orang kehabisan akal untuk ngomong, kata Yusril seperti dilansir laman CNN Indonesia. Yusril menilai Rahlan seperti orang panik atau malah sudah dalam tingkatan nyaris kalap nih karena menyerang dirinya terus, lalu menyarankan agar Rahlan mungkin maksudnya partainya untuk fokus menghadapi perkara gugatan daripada terus berbicara di media. Serunya, kubu Partai Bulan Bintang atau PBB di mana Yusril jadi ketuanya mendapatkan pembelaan dari Sekjen PBB bernama Adrian Syah Ferindur. Ia membela Yusril sambil menyebut bahwa kalau tak didukung oleh PBB, maka SBY belum tentu jadi Presiden RI pada tahun 2004 lalu. Kalau kita boleh ungkit lagi nih, 2004 PBB mendukung SBY sebagai capres loh, sebagai satu-satunya partai Islam loh ya. Kalau nggak ada PBB belum tentu SBY jadi presiden, kata Afriansa. Dan memang lucu juga ya Pak Rahlan ini kayak takut sekali tuh kalau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partainya itu ketahuan bermasalah, lalu berhasil dibuktikan di pengadilan yang akan membuahkan putusan yang bisa membuat Partai Demokrat seperti diterjang badai tanpa ada kesiapan untuk mencegahnya.
Padahal seharusnya kalau yakin benar alias nggak ada masalah dengan ADART partainya ya biasa aja lah. Buktinya semuanya di pengadilan lewat data-data yang valid, benar dan tidak menyalahi aturan. Kalau benar seharusnya kubu Rahlan dan SBY nggak perlu gentar karena Yusril juga tidak selalu menang di pengadilan kok. Cuman ya itu, kalau pembelaan Partai Demokrat soal ADART partainya itu lemah, baik secara data ataupun argumen dalam memberikan penjelasan saat persidangan, ya siap-siap saja dilumat oleh Yusril dalam persidangan nanti. Nah, bicara soal Demokrat ini memang selalu ada lucu-lucunya gitu. Mungkin berniat mengaburkan fokus dari pihak Yusril yang kini tentu sedang berupaya memikirkan cara membuktikan ada yang salah dengan ADART Partai Demokrat dengan menantang Yusril agar menggugat juga ADART partai lain, gak cuman Partai Demokrat. Silakan ketawa dulu sampai mules karena memang lucu dan tidak bermutu soal tantangan ini yang lagi-lagi disampaikan oleh Rahlan Nasyidik. Wang Yusril ini kan dipilih menjadi pengacara bagi Demokrat hasil Kongres luar biasa dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atau MA terhadap ADART Partai Demokrat. Kok malah disuruh menggugat ADART partai lain, kan lucu tuh. Sabar dulu kenapa Pak Rahlan, satu kasus dulu dituntaskan. Nanti kalau judicial review-nya berhasil, lalu partainya Rahlan Nasyidik gonjang-ganjing, bahkan kalau perlu menjadi kenangan masa lalu, barulah Yusril bisa fokus dengan masalah partai lain dengan catatan mereka membutuhkan bantuan pengacara untuk kasus tertentu. Itu juga kalau memang ada masalah soal ADART partai lain, lalu Pak Yusril mau didaulat menjadi pengacara untuk melakukan judicial review ADART tersebut. Lah kalau sama sekali nggak ada masalah, ya kenapa juga Anda menyuruh Pak Yusril mencari-cari kesalahan yang mungkin gak semudah yang akan ditemukan di dalam ADART Partai Berlambang Mercy itu toh? Ya, ada-ada saja sih memang partainya Pak SBY ini juga kelakuan kader partainya. Benar tuh kalau Pak Yusril merasa ikut prihatin dengan partainya Bapak Prihatin Nasional itu. Karena kondisi partainya Mas Ahaye itu memang belakangan semakin saja memprihatinkan. Dengan KLB Partai Demokrat di daerah Sumatera Utara, Partai Demokrat sekarang masuk ke babak baru dalam perpolitikan di Indonesia ini. Jadi memang tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kemenangan Partai Demokrat di Amerika membawa angin segar untuk Indonesia. Demokrat memodifikasi, mereformasi dan berubah menjadi Demokrat Perjuangan. Kalau dulu PDI berubah nama di bawah kepemimpinan Megawati menjadi PDI Perjuangan, sekarang Demokrat pun juga. Apa yang menjadi kesepakatan dan perbedaan PDIP dan Demokrat nantinya? Nah sebelumnya kita ngobrol soal kesepakatan. Jadi mari deh kita bicara perbedaan terlebih dahulu. Kalau PDIP itu merupakan partai yang berdiri karena sempat ada utusan Orde Baru yang melakukan permainan-permainan sepihak dalam mengklaim PDI adalah milik mereka. PDIP lahir dari perlawanan akan Orde Baru. Sedangkan Demokrat di bawah kepemimpinan Muldoko keluar dari perlawanan terhadap anak manja, beda jauh ya. Tapi ya perbedaan inilah yang sangat esensi. Demokrat Perjuangan melepaskan Demokrat dari cengkraman politik kekeluargaan. Nggak bisa dibayangkan tuh perasaan si Pepo gimana. Perbedaan berikutnya adalah PDIP keluar dari Orde Baru, membuat sebuah pergerakan menuju reformasi. PDIP berjuang keluar dari Orde Baru lewat perjuangan para mahasiswa yang pikirannya sudah dibebaskan dan diberikan kesempatan untuk berjuang. Sedangkan Demokrat berbeda, mereka sudah ada di era reformasi. Apa yang akan dikejar berikutnya? Apakah yang akan dilepaskan Muldoko berikutnya? Saya berharap bahwa Muldoko akan membebaskan Indonesia dari jerat kekecewaan kepemimpinan setelah jabatan kepresidenan Jokowi selesai di tahun 2024. Keberadaan Demokrat Perjuangan ini tentu akan menjadi harapan yang baru. Karena kalau lihat calon pemimpin ke depannya, di sana ada Prabowo, Anies dan orang-orang, nggak bisa diharapkan lainnya. Saya nggak mau tuh kalau pilihannya mereka. Jadi memang sungguh Indonesia tidak akan jelas di tangan mereka. Dua-duanya nggak becus soalnya. Keberadaan Demokrat Perjuangan di bawah kepemimpinan Muldoko ini akan melahirkan potensi yang berlawanan. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti Muldoko di Demokrat akan menjadi oposisi Jokowi. Mungkin dia akan melepaskan jabatannya sebagai kepala staf presiden dan memilih jadi oposisi. Ya nggak masalah. Tapi kalau melihat dari apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Muldoko selama ini, kita melihat ada harapan bahwa oposisi kita akan menjadi sangat solutif. Nah dari sini mulai ada kenyamanan. PDIP adalah pihak oposisi sejak tahun 2004 sampai dengan 2014. Namun PDIP memberikan teladan bahwa oposisi yang mereka jalankan adalah oposisi yang cerdas. Oposisi yang memberikan solusi dan bukan menyebarkan hoax seperti Amin Rais, Anies dan juga sebagainya. Demokrat Perjuangan mungkin akan menjadi oposisi selama sisa tahun ke depan ya. Tapi sekali lagi
Di bawah Muldoko, Demokrat akan maju. Nggak kayak si SBY yang belum mati tapi sudah dibuatkan museum. Selama ini lawan kita itu benar-benar dungu ya. Kayak Demokrat versi Andi Arief, Madrani punya PKS, Amin Rais punya PAN, dan berbagai elit politik lainnya yang suka bikin hoax. Jadi dengan keberadaan Muldoko, saya yakin Demokrat kalah dari kekalahan. Demokrat Perjuangan ini akan memberikan angin segar dan tawaran sebagai lawan yang sangat memberikan kritik yang membangun, bukan sekedar hoax aja. Karakter Muldoko ini sudah teruji lebih baik jenderal memimpin partai ketimbang hanya main. Secara Muldoko kan mantan jenderal ya, sedangkan SBY hanya majen. Anaknya pun dijadikan ketua umum sepihak. Halah bener. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.